Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, berkah dan karunia yang kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada guru-guru kita yang membimbing kita baik jasmani maupun rohani, semoga senantiasa istiqomah, Allah angkat derajat kemuliaannya, serta juga untuk para admin grup yang telah memfasilitasi kita, Allah mudahkan kehidupannya baik di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapan banyak terima kasih kepada seluruh admin grup yang telah mengizinkan saya untuk membawakan tema pada malam hari ini terkait tentang neuroscience, integrasi neuroscience dan firman. Nah, ini ada sedikit kita menyinggung terkait tentang tubuh kita, yang itu lebih fokus pada malam hari ini mengkaji tentang sistem pencernaan. Nah, yang mana neuroscience itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu bisa bergerak, bisa melakukan aktiviti dikarenakan apa? Adanya rangsangan listrik yang mengalir melalui apa? Melalui sistem syaraf. Nah, sistem syaraf inilah yang terkoneksi pada otot-otot, ya kan? Saraf dan otot-otot ini melekat pada yang disebut sistem rangka, itulah tulang belulang kita. Ketika seseorang itu mengalami suatu imbalance, ketidakseimbangan atau kerusakan jaringan saraf, maka itu secara otomatis otot dan tulangnya juga akan mengalami suatu kelumpuhan, tidak dapat bergerak. Jadi ini adalah saraf ini sistem kelistrikan yang berperan penting dalam menggerakkan segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik kita. Nah, semua sistem saraf ini itu terpusat pada apa? Otak. Nah, itu ya, sebagai sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan keislaman ataupun firman-firman Allah yang berkaitan tentang penciptaan manusia itu sendiri, seperti manusia itu sebagai sesuatu ciptaan yang memiliki akal dan sebagainya. Nah, seperti kita tahu bahwasanya manusia itu memiliki keunggulan sebaik-baik ciptaan yang Allah sempurnakan dengan akal. Nah, akal ini yang menjadikan manusia itu berbeda dari makhluk yang lainnya. Jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan neuroscience dengan firman? Itu terdapat dalam surah Al-Alaq, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi seseorang insan itu bisa membaca apabila dia memiliki kesadaran, memiliki kemampuan menalar. Nah, inilah nantinya menjadi tolak ukur kita dalam memahami isyarat firman itu sendiri. Nah, apabila tidak ada kemampuan kecerdasan ini, maka hampir mustahil kita bisa memahami, memaknai isi-isi yang terkandung di dalam firman Allah. Kecerdasan sendiri itu terbagi-bagi. Ada kecerdasan secara intelektual, ada kecerdasan secara emosional, ada juga kecerdasan secara spiritual. Ini semua memiliki porsi-porsi yang penting untuk bisa di-upgrade, untuk bisa disempurnakan, untuk kita mencapai apa? Mencapai insan kamil. Nah, insan kamil itu manusia yang baik, ya kan, yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah terhadap seorang manusia itu. Nah, itu ya.
Kita ini tidak diciptakan kecuali untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai kesadaran penyembahan yang sebenar-benarnya inilah dibutuhkan kesadaran itu ya. Kesadaran ataupun kecerdasan yang tiga-tiga ini, baik intelektual, emosional maupun spiritual. Semuanya harus terukur, terkendali sesuai dengan apa-apa yang telah Allah syariatkan. Itu kan baik dalam bentuk perintah ataupun larangan. Nah, sehingga kita mampu menjadi Abdullah, hambanya Allah. Nah, itu ya. Dalam kajian neuroscience, tubuh manusia itu ternyata bisa dimanipulasi dengan cara apa? Dengan pengendalian itu, sehingga apapun yang ada di dalam firman Allah, baik dalam bentuk perintah atau larangan, itu sebenarnya secara alami, secara natural itu adalah mempengaruhi jenis energi ataupun gelombang yang mengalir di dalam sistem pensyarafan itu. Nah, itu nanti mengalir dan itu dipimpin oleh suatu mekanisme di tubuh kita yang disebut sistem hormonal. Nah, sistem hormonal ini itu dapat dimanipulasi, baik itu dalam bentuk emosi yang negatif maupun positif. Nah, sehingga apabila seseorang melakukan amaliyah sesuai dengan tuntunan syariat, dia secara otomatis akan terkoneksi dalam apa? Dalam gelombang positif, gelombang frekuensi yang itu memicu keluarnya hormon-hormon yang baik untuk tubuh. Dan sebaliknya, apabila seseorang itu melanggar ataupun melakukan satu penyelewengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama ataupun syariat, maka secara otomatis hormon di tubuhnya pun akan mengeluarkan hormon-hormon yang dapat secara perlahan merusak kondisi tubuh manusia itu. Nah, jadi inilah kompleks dari sistem neuroscience ataupun pensyarafan. Dia sangat responsif terhadap gelombang-gelombang yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Nah, itu semua bisa dipicu dengan apa? Perasaan, prasangka dan sebagainya. Nah, itu ya. Sehingga dalam kondisi apapun, jika seseorang ini adalah dia melakukan hal-hal yang positif, berpikir yang positif, melakukan ibadah-ibadah yang positif sesuai dengan nilai tuntunan ajaran agama, maka insya Allah tubuhnya pun ikut terafirmasi untuk menjadi sehat, bugar. Nah, itu bukan sekadar sehat tapi juga bugar. Berbeda kasus apabila tubuh ini banyak merespon energi-energi negatif dari baik itu pikiran maupun lingkungan dan lain-lainnya, maka secara otomatis akan masuk ke dalam frekuensi negativitas yang itu perlahan tapi pasti merusak sistem tubuh yang awalnya hanya responsivitas saraf masuk kepada hormon itu sekresi dikeluarkan secara terus menerus sehingga terekam di dalam organ-organ, sehingga organ-organ tubuh yang ada di tubuh kita mengalami kerusakan secara perlahan, ditabung sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus tanpa kita sadari tubuh kita telah digerogoti elektronegativitas. Nah, itu ya, energi negatif yang mengalir terus menerus berulang sehingga terjadilah kompleksivitas, ya, kerusakan secara masif, ya kan. Nah, itu ya, pelan-pelan tubuh itu nanti akan digerogoti oleh penyakit yang ada di dalam yang tidak bisa dideteksi. Namun ketika sudah kronik, baru kita menyadari bahwasanya tubuh kita telah mengalami beberapa titik kehancuran, kerusakan. Nah, bagaimana ketika tubuh ini sudah kepalang mengalami kerusakan? Inilah pentingnya untuk mengubah gelombang yang ada di tubuh kita. Nah, respon-respon negatif itu kita ganti dengan respon-respon yang positif, dan tentu ini juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kebiasaan yang baru, pola hidup yang baru terlahir. Nah, itu ya, kalau istilahnya
kemarin kita telah melewati namanya Hari Raya Idul Fitri, ya kan, kembali kepada fitrahnya. Apa itu kembali kepada fitrah? Itu adalah kembali kepada titik nol, titik kepositifan yang hanya diisi dengan energi ketuhanan, tanpa adanya energi negatif yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Nah, itulah ya, mensucikan diri dari apa? Segala elektronegativitas yang itu secara masif menghancurkan tubuh kita dari dalam. Nah, memang enak kalau mengikuti pola-pola pikiran ngesek-ngeseknya, ya kan, emosi, kemarahan dan sebagainya yang terkait dengan perjalanan hidup kita, penyesalan, kekecewaan dan sebagainya, enak diikuti. Tapi ternyata secara tidak kita sadari, dari dalam tubuh kita perlahan-lahan mengalami kehancuran. Nah, sebelum mengalami itu, harusnya kita lebih dahulu untuk sadar bahwasanya itu semua sangat-sangat merugikan diri kita. Seperti halnya dendam. Nah, dendam ini itu akan banyak mempengaruhi terhambatnya hormon dopamin, melatonin, sehingga sulit tidur, serotonin, kurang nafsu makan, tapi memperbanyak hormon aldosteron yang itu menyebabkan kitanya menjadi mudah lelah, pegal-pegal, ya kan, dan juga sel-sel tubuh kita mengandung banyak radikal bebas. Meskipun makanan kita bersih, tapi pikiran kita, hati kita itu kotor, maka tetap saja sel-sel itu akan merespon hormon-hormonnya kotor yang dapat merusak tubuh kita secara perlahan tapi pasti. Jadi sebelum itu semua terjadi, ada baiknya kita menyadari apa-apa yang menjadi anjuran agama itu adalah memang terbukti secara sains atau ilmiah, itu penting dan baik untuk diri kita. Tidak perlu makan obat, tidak perlu banyak melakukan terapi, tapi kita dapat self healing. Self healing apa? Mengobati diri kita dari dalam dengan banyak zikrullah, banyak mengingat Allah, menyenangkan hati, memaafkan dan ridho, ikhlas terhadap ketetapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian pada malam hari ini. Banyak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.